Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi Syu'abul Iman. Sebelum kita memahami apa itu Syu'abul Iman, kita tuh harus memahami dulu apa itu iman. Nah, iman adalah suatu kepercayaan, suatu keyakinan, dan suatu ketetapan hati. Jadi itu kita harus meyakini bahwa Tuhan kita itu hanya ada satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, menurut Imam Syafi'i dalam kitab yang berjudul Al-Um, Imam Syafi'i itu mengatakan bahwa iman adalah suatu niat suatu ucapan dan suatu perbuatan. Di mana jika ketiga hal ini tidak dilakukan secara bersamaan, maka tidak sempurna imannya. Maka ketiga hal ini harus dilakukan secara bersamaan. Contohnya seperti kita membaca Al-Quran, kita tuh harus niat lillahi ta'ala, membaca Al-Quran itu dengan lillahi ta'ala. Setelah itu kita ucapkannya dengan apa? Membaca Al-Quran. Setelah membaca Al-Quran, kita tuh harus melakukan perbuatan. Perbuatannya itu apa? Kita tuh harus mempraktikkan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, iman itu memiliki 6 pilar yang biasa kita kenal sebagai rukun iman. Apa saja rukun iman? Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedua, iman kepada malaikat. Ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Keempat, iman kepada Rasulullah. Kelima, iman kepada hari akhir. Dan keenam, iman kepada qada dan qadar. Jadi kita harus mengimani rukun iman ini. Nah, tadi kita sudah membahas tentang iman. Sekarang kita akan membahas Syu'abul Iman. Nah, apa itu Syu'abul Iman? Syu'abul Iman itu adalah cabang-cabang iman. Lalu ada berapa cabang-cabang iman itu? Cabang-cabang iman itu ada 77 cabang. Nah, jadi 77 cabang ini harus dilakukan oleh seseorang yang mengaku dirinya itu seorang muslim. Jadi bagi kalian yang mengaku dirinya muslim, kalian itu harus melaksanakan 7 cabang iman ini. Nah, apabila kalian melaksanakan 7 cabang iman ini, maka sempurnalah iman kalian. Tapi jika tidak melakukan atau salah satunya itu tidak melakukan salah satu dari cabang iman ini, maka tidak sempurna imannya. Lalu ketujuh cabang iman ini itu dibagi ke 3 hal ini. Niat itu ada 30 cabang. Lalu ucapan itu ada 7 cabang. Lalu perbuatan itu ada 40 cabang iman. Nah, lalu apa saja cabang-cabang iman ini? Yang pertama itu niat. Kalian bisa melihat di atas itu di proyektor. Jadi cabang-cabang iman itu dibagi ke 3 hal ini. Yang pertama itu niat. Nah, yang berkaitan dengan niat itu yang pertama itu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu harus iman, harus yakin bahwa Tuhan kita itu hanya ada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua itu iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu harus mengimani bahwa di dunia ini itu ada malaikat dan memiliki tugasnya masing-masing. Ketiga itu iman kepada kitab-kitab Allah. Kita itu harus mengimani bahwa ada kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Qur'an. Keempat itu iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kelima, iman kepada takdir baik dan takdir buruk. Keenam, iman kepada hari akhir. Ketujuh, iman kepada kebangkitan setelah kematian. Jadi kalian tuh harus mengimani bahwa setelah
kematian, ada itu yang namanya kebangkitan. Kedelapan, iman bahwa manusia akan dikumpulkan di yaumul mahsyar setelah hari kebangkitan. Kesembilan, iman bahwa orang mukmin akan tinggal di surga dan orang kafir akan tinggal di neraka. Kesepuluh itu mencintai Allah SWT. Itu mah wajib, kalian harus mencintai Allah SWT. Kesebelas itu mencintai dan membenci karena Allah SWT. Kedua-belas mencintai Rasulullah SAW dan memuliakannya. Nah, bagaimana cara memuliakannya itu? Contohnya seperti ketika hari lahir Rasulullah itu kalian tuh harus merayakannya. Itu bentuk sebagai kita memuliakan Rasulullah SAW. Ke-13 itu ikhlas dan tidak riya dan menjauhi sifat munafik. Ke-14 itu bertaubat, menyesal dan janji tidak akan mengulangi suatu perbuatan dosa. Nah, apabila kalian melakukan sebuah dosa, maka kalian itu wajib bertaubat, menyesal dan janji tidak akan melakukan atau mengulangi perbuatan dosa tersebut. Ke-15 takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian itu harus takut dan hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ke-16 itu selalu mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ke-17 tidak berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ke-18 syukur dan nikmat. Jadi kalian itu harus ketika diberi nikmat, kalian itu harus bersyukur. Ke-19 itu menunaikan amanah. Jika kalian mendapatkan amanah dari seseorang, kalian itu harus langsung melaksanakan amanah tersebut. Ke-20 itu sabar. Nah, kalian tuh harus sabar. Apapun yang diuji oleh Allah, kalian tuh harus sabar. Ke-21 itu tawadhu dan menghormati yang lebih tua. Nah, orang yang lebih tua dari kita itu harus kita hormati. Contohnya seperti kita itu harus ketika di jalan kita harus menyapa, salam, seperti itu. Terus ke-22 itu kasih sayang termasuk mencintai anak kecil. Nah, kalian itu harus mencintai anak kecil. Nah, seperti anak yatim, anak yatim piatu, kalian itu harus memberikan uang kalian ke mereka, bersedekah. Lalu ke-23 itu ridho dengan takdir Allah SWT. 24 tawakal, 25 meninggalkan sifat takabur dan menyombongkan diri. Jadi kalian itu tidak boleh menyombongkan diri. Kalian itu harus tetap rendah diri. Ke-26 itu tidak dengki dan iri hati. Ke-27 rasa malu. Dan 28 tidak mudah marah. 29 tidak menipu, tidak suudzon dan tidak merencanakan keburukan kepada siapapun. Jadi kalian itu tidak boleh menipu seseorang, apalagi suudzon, itu tidak boleh. Ke-30 itu menanggalkan kecintaan kepada dunia, termasuk cinta harta dan cinta jabatan. Lalu selanjutnya itu ada ucapan itu ada 7 cabang. Apa saja 7 cabang itu? Yang pertama itu membaca kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik. Contohnya seperti ketika kalian sedang di jalan, lalu ketemu seseorang, kalian menyapanya. Atau kalian ketika di jalan sedang terjatuh, kalian tuh harus membaca astagfirullah, seperti itu. Kedua itu membaca kitab suci Al-Quran. Nah, jadi kalian itu harus sering-sering membaca kitab suci Al-Quran. Kalau bisa setiap hari. Ketiga itu belajar dan menuntut ilmu. Nah, itu wajib. Kalian wajib menuntut ilmu. Carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Keempat itu mengajarkan ilmu kepada orang lain. Ketika kalian mendapatkan ilmu, kalian itu harus mengajarkan ilmu yang kalian dapat kepada orang lain. Kelima, berdoa. Nah, kalian itu harus sering-sering berdoa karena Allah itu suka dengan hambanya yang sering berdoa. Keenam, zikir kepada Allah SWT termasuk istighfar. Jadi kalian itu harus sering-sering membaca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, seperti itu. Ketujuh itu menghindari badan yang sia-sia. Yang dimaksud menghindari badan yang sia-sia itu seperti contohnya itu kalian sedang ngobrol, terus kalian tuh kadang sering berkata kasar, itu hindarilah perkataan seperti itu. Lalu ada perbuatan, itu terdapat 40 cabang iman. Apa saja 40 cabang iman itu? Yang pertama itu bersuci atau taharah, termasuk di dalamnya kesucian badan, pakaian dan tempat tinggal. Jadi kalian itu harus memperhatikan kesucian dan kebersihan diri kalian. Selain badan kalian itu harus memperhatikan pakaian dan tempat tinggal kalian.
Jadi seperti itu. Keempat, kedua itu menegakkan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Ketiga, bersedekah kepada fakir miskin dan anak yatim, membayar zakat fitrah dan zakat mal, lalu memuliakan tamu serta membebaskan budak. Keempat, menjalankan puasa wajib dan sunnah. Kelima, melaksanakan haji bagi yang mampu. Jadi kalian yang sudah mampu untuk berhaji maka berangkatlah. Tapi jika tidak mampu maka tidak apa-apa. Keenam itu beriktikaf di dalam masjid, termasuk diantaranya adalah mencari Lailatul Qadar. Ketujuh, menjaga agama dan bersedia meninggalkan rumah untuk berhijrah beberapa waktu tertentu. Jadi kalian tuh harus berhijrah, mencari pengalaman baru, mencari ilmu baru, seperti itu. Pada 8, menyempurnakan dan menunaikan nazar. Jika kalian memiliki nazar, kalian itu harus cepat-cepat melaksanakan nazar tersebut. Segeralah sempurnakan. Ke-9, menyempurnakan dan menunaikan sumpah. Nah, apabila kalian memiliki sumpah, kalian harus cepat-cepat melaksanakan sumpah tersebut dan menyempurnakannya. 10, menyempurnakan dan menunaikan kafarat. Ke-11, menutup aurat ketika sedang sholat maupun ketika tidak sholat. Jadi tidak hanya ketika sholat kalian menutup aurat, tapi di kehidupan sehari-hari kalian harus menutup aurat. Ke-12, melaksanakan kurban. Ke-13, mengurus perawatan jenazah. 14, menunaikan dan membayar utang. Nah, kalian tuh ketika memiliki utang, cepatlah dibayar. Kalau sudah memiliki uang itu harus cepat dibayar. Ke-15 itu meluruskan muamalah dan menghindari riba. Ke-16, menjadi saksi yang adil dan tidak menutupi kebenaran. Ke-17, menikah untuk menghindarkan diri dari perbuatan keji dan haram. Ke-18, menunaikan hak keluarga dan sanak kerabat serta hak bahasa ayah. 19, berbakti dan menunaikan hak orang tua. Ke-20, mendidik anak-anak dengan pola asuh dan pola didik yang baik. Jadi kalian tuh harus mendidik anak dengan pola asuh dan pola didik yang baik. Ke-21, menjalin silaturahmi. Ke-22, taat dan patuh kepada orang tua atau yang dituakan dalam agama. Ke-23, menegakkan pemerintahan yang adil. Ke-24, mendukung seseorang yang bergerak dalam kebenaran. Ke-25, menaati hakim dengan catatan tidak melanggar syariat. Ke-26, memperbaiki hubungan muamalah dengan sesama. 27, menolong orang lain dalam kebaikan. Kalian tuh harus sering-sering menolong orang, jangan malah kalian menyusahkannya. Kalian tuh harus seringlah menolong orang lain. Ke-28 itu amar ma'ruf nahi munkar. Ke-29, menegakkan hukum Islam. Ke-30, berjihad mempertahankan wilayah perbatasan. Ke-31, menunaikan amanah termasuk mengeluarkan 1/5 harta haram. Ke-32, memberi dan membayar hutang. Ke-33, memberi hak-hak tetangga dan memuliakannya. Jadi kalian tuh ketika memiliki tetangga, kalian tuh harus memuliakannya. Ke-34, mencari harta dengan cara yang halal. Jadi ketika kalian bekerja, kalian tuh harus mencari harta yang halal, jangan yang haram. Ke-35, menyedekahkan harta, termasuk juga menghindari sifat boros dan pikir. Ke-36, memberi dan menjawab salam. Jadi ketika kalian di jalan, kalian tuh harus memberi salam, assalamualaikum. Lalu ketika ada yang memberi salam ke kita, kita harus menjawab waalaikumsalam. Ke-37, mendoakan yang bersih. Ketika ada yang bersih, kalian tuh harus menjawabnya seperti ya rahmatullah, seperti itu. Ke-38, menghindari perbuatan yang merugikan dan menyusahkan orang lain. Ke-39, menghindari permainan dan senda gurau. Yang dimaksud menghindari permainan dan senda gurau ini, kalian itu harus menghindari ketika kalian sedang berkumpul, ngobrol, senda gurau, bercanda. Kalian itu jangan malah menyinggung orang yang sedang kalian ajak ngobrol. Jangan malah kalian berkata kasar. Lalu ke-40, menyingkirkan benda-benda yang mengganggu jalan. Contohnya seperti ketika di jalan kalian menemukan sampah, kalian itu harus memungutnya, membuang sampah itu ke tempatnya. Oke anak-anak, cukup sampai di sini materi kita hari ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.